Hai, Hai. di episode kali ini kita mau bahas tentang cara bersahabat dengan uang. Oke. Ini adalah perbincangan kami seminggu yang lalu, kurang lebih. Kurang ya. lebih. Lucy mendapatkan satu insight yang menarik gitu ya, karena dia merasa dia itu punya pelajaran yang cukup panjang tentang uang, gitu ya. Nah, boleh, tolong ceritakan, Bu. Iya, apa ya, jadi dulu itu saya perjalanan dengan uang ya, mulai dari dulu saya nggak mikirin uang. Maksudnya saya nggak terlalu tertarik dengan uang, gitu kan. Tapi sama saya tertarik. Ya, ditarik lebih tepatnya. Iya. Oke, terus? Nggak tertarik dengan uang, tapi kemudian momen-momen hidup saya itu memasuki fase-fase ternyata kok saya butuh uang gitu. Oh, oke. Butuh uang, apalagi masuk lagi ke momen fase di mana banyak masalah. Gara-gara nggak ada uang. Gitu ya. Jadi akhirnya dari nggak butuh, jadi butuh tapi benci, sampai akhirnya sempat marah gitu. Kenapa sih? Kenapa uang itu kok rasanya bikin masalah gitu. Dan waktu itu hubungannya tuh kayak apa ya, love and hate ya gitu. Jadi kayak butuh uang tapi sebenarnya saya sebel gitu. Kenapa sih saya harus butuh uang gitu kan. Tapi di sisi lain ya gitu, kalau saya nggak punya uang, kok rasanya ada banyak masalah yang nggak bisa diselesaikan gitu. Oke. Jadi hubungannya pertamanya love and hate gitu ya. Apa namanya, benci tapi rindu. Awalnya nggak peduli, terus jadi love and hate itu. Oke. Nah, lalu bagaimana sekarang kamu memandang tentang uang itu sendiri? Yang sekarang gimana pandangannya? Tadi kan tadinya awalnya tadi nggak butuh gitu ya, nggak peduli, terus love and hate, lalu sekarang bagaimana pandangan? Intinya setelah berbagai macam fase ya, akhirnya saya itu di saat ini hubungan saya dengan uang adalah saya memandang uang itu sebagai sahabat. Uang itu menyenangkan. Jadi saya tahu saya butuh uang, saya menyukai uang gitu ya, dan saya bisa bersenang-senang dengan uang. Tapi saya juga tahu bahwa saya itu bukan pelayan. Bukan pelayan uang. Karena dulu di saat tempat love and hate itu, ada masanya akhirnya saya mengorbankan diri gitu. Demi uang? Mengorbankan diri demi uang. Akhirnya saya banyak melakukan kompromi, banyak melakukan hal-hal yang saya sebenarnya nggak suka. Hanya karena saya pikir ya itu cara untuk menghasilkan uang. Tapi akhirnya ketika uang tidak datang padahal saya sudah berkompromi nih dengan diri, yang ada ya mungkin uangnya datang tapi sayanya capek gitu ya, atau saya merasa tidak menjadi diri sendiri gitu ya. Akhirnya saya marah gitu kan. Tapi ternyata ada sudut pandang bahwa uang itu ternyata bukan pelayan gitu. Uang itu uang itu justru bukan tuan gitu ya. Jadi ternyata selama ini saya memposisikan diri sebagai pelayan uang, dan akhirnya saya membiarkan uang mengatur hidup saya. Nah, padahal dia itu bukan majikan yang baik, tapi dia tuh sebetulnya pelayan yang baik. Gitu kan. Jadi ketika saya membiarkan uang yang mengatur hidup saya, ya akhirnya dia mengatur hidup saya sesuka-sukanya gitu kan. Karena memang harusnya bukan dia yang ngatur, tapi saya yang ngatur gitu kan. Nah, dari titik situ ada perubahan mindset, saya mulai bergeser. Yang dulu saya berpikir uang itu datang kalau saya melakukan hal-hal yang normalnya. Banyak uangnya tuh seperti ini gitu. Tapi akhirnya dibalik, oh ternyata saya suka dulu dengan apa yang saya lakukan, baru uang itu mendatangi saya. Gitu ya. Kalau dulu kan nggak penting saya suka apa enggak, yang penting ada uang. Gitu kan. Tapi kalau
ternyata uang itu pelayan yang baik, berarti kan sebetulnya dia datang untuk melayani saya bersenang-senang gitu kan. Salah Tapi kamu juga satunya tidak menindas uang itu, wah kamu pelayan ini. iya, Nggak begitu jadinya ya? betul. Nah, akhirnya ketika itu udah mulai enak, saya juga menyadari bahwa saya tuh butuh uang dan saya bisa senang-senang karena uang gitu kan. Akhirnya saya mulai mengubah lagi dari yang tadinya berpikir uang itu pelayan, jadi uang itu sahabat. I see. Dan uang itu adalah energi yang sebetulnya saya bisa beri energi kasih sama seperti benda-benda lain di semesta ini gitu. Oke. Boleh kasih contoh nggak gimana bentuknya kamu bersahabat dengan uang itu? Salah satunya mungkin sekarang saya mensyukuri ya bahwa uang itu datang dengan cara yang menyenangkan. Nah, oke. Gitu kan. Jadi dengan saya melakukan hal yang saya suka, ternyata uang ini datang. Jadi waktu dia datang tuh saya juga seneng kan. Iya. Karena dia datang dengan cara yang menyenangkan buat saya. Dan kemudian ketika dia keluar, ketika saya perlu mengeluarkan uang, saya menyadari betul apa yang saya keluarkan itu juga membuat saya senang. Karena misalnya buat jajan, buat beli makan, buat jalan-jalan, buat happy-happy, buat beli barang-barang yang saya butuhkan, barang-barang yang kalau ada itu mempermudah saya, bisa bikin anak seneng gitu ya. Jadi saya merasa uang itu bisa mendatangkan hal-hal yang baik juga untuk saya gitu. Jadi pada saat dapatnya seneng karena dengan cara yang menyenangkan, pada saat keluarnya pun saya berterima kasih karena saya bisa mendapatkan hal-hal yang baik, mudah, enak gitu ya, dengan pertukaran uang ini. Gitu. Oke, nah sekarang apa yang membuat shifting terjadi di dalam kehidupanmu gitu ya, tentang cara memandang uang yang dulunya kayaknya benci tapi rindu itu, ya love and hate itu, sampai akhirnya kamu bisa menganggap uang itu, kita lompat aja lah langsung ya. Langsung menganggap uang itu sebagai sahabat. Karena mungkin sebagian besar orang ya melakukan sesuatu yang sebetulnya mereka tidak suka untuk lakukan, tapi mereka melakukannya untuk mendapatkan uang gitu. Nah, iya, dan akhirnya bisa jadi kayak saya dulu, saya jadi benci uang karena merasa kok uang ini susah banget didapat, sampai saya tuh harus melakukan hal-hal yang saya nggak suka gitu kan. Nah, titik baliknya apa? Titik baliknya, tapi kalau tadi saya lihat, apakah titik baliknya itu kita perlu menemukan dulu apa yang kita suka untuk kita lakukan? Atau apa? Gimana? Iya, mungkin salah satu titik balik secara singkat ya. Secara singkatnya adalah ketika salah satunya itu yang mendukung ketika saya berjalan di Individuation and Healing Journey itu, The Golden Path. Begitu nyampe Pearl Sequence-nya, itu saya melihat bahwa ternyata sumber rezeki itu adalah ada di dalam diri kita. I see. Jadi sumbernya itu di dalam diri kita. Sumber ini yang menarik rezeki-rezeki. Salah satu bentuk rezeki adalah uang. Kan banyak ya, rezeki kesehatan, rezeki hubungan, rezeki kedamaian, rezeki uang gitu. Nah, begitu saya melihat bahwa uang ini ternyata efek dari saya ketemu dan menyalakan sumber di dalam diri saya jadi merasa, oh kekuatannya tuh di dalam gitu. Kalau dulu, saya merasa uang itu susah, karena saya merasa sumber uang itu di luar. Jadi saya harus melakukan ini, maka uang itu datang. Entah yang saya lakukan itu suka atau tidak gitu ya. Betul. Kalau dulu ya. Kalau dulu. Dan saya merasa uang itu sulit, karena sumber di luar itu seringkali hal-hal yang saya tidak suka atau saya tidak merasa bisa. Gitu kan. Sehingga ada hubungan struggle ya, kalau kepikiran uang ini susah banget ya gitu. Tapi begitu mengenali ternyata mindsetnya yang sesuai dengan cara kerja semesta ya, ternyata sumbernya di dalam. Uang itu hanya efek, berarti saya hanya tinggal perlu beres dengan diri, melakukan hal-hal yang saya suka, dan ternyata uang itu jadi hal yang menyenangkan karena saya hasilkan dari sesuatu yang ada, yang saya punya gitu. Dengan cara yang menyenangkan untuk kamu lakukan, dan juga pada saat mengeluarkan, kamu juga mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan juga, yang membantu kamu tadi. Iya, jadi ternyata uang itu bukan sumber tapi efek. Oke. Gitu kan. Oke. Nah,
buat teman-teman yang belum tahu tuh individuation and healing journey yang tadi Rusi sampaikan itu apa sih gitu ya. Coba cek deh di link di description. Teman-teman bisa tanya juga, di situ ada link WA juga. Tanya individuation and healing journey itu apa. Tanya di situ, atau teman-teman nanti bisa ngobrol dulu lah di situ. Ya bisa pelajari itu. Oke, kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you. Bye-bye.